kita ketemu lagi. Apa kabarnya di rumah? Tetap sehat dan semangat ya. Sekarang Kak Ika mau nyapa nih ya adik-adik dari kelas kasih. Mana suaranya? Halo kelas kasih yang imut-imut, yang lucu-lucu. Aduh, Kak Ika kangen deh. Halo kelas sukacita. Sudah mulai tambah pinter ya karena sudah sekolah ini. Kelasnya Kak Ika itu sukacita. Terus halo kelas damai sejahtera. Banyak tugas ya dari sekolahan. Semangat kerjakannya. Dan juga halo kelas kesabaran. Kakak-kakak kita yang jadi teladan ini. Halo para guru juga. Sabar ya, nanti kita ketemu di sekolah minggu kesayangan kita. Dan para orang tua yang mendampingi anak-anak untuk beribadah di rumah. Terima kasih sudah boleh menemani adik-adik untuk beribadah di rumah. Nah, kali ini kita bertemu untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Bersyukur dong ya, kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat adik-adik. Tuhan Yesus sudah bangkit dan naik ke surga. Untuk apa? Menyediakan tempat buat kita, anak-anak Tuhan. Kita pewaris kerajaan surga loh adik-adik. Makanya itu kita harus tetap ceria dan semangat. Yuk sama-sama Kak Ika ya, biar kita semangat. Aduh Kak Ika kangen sekali nyanyi bareng sama kalian. Nah, Kak Ika mau puterin lagu karaoke. Kita sama-sama ya. Kak Ika di sini, adik-adik di rumah ya. Para guru juga ya, nyanyi yang keras sekali. Semangat kita nyanyi ku menang bersama Yesus Tuhan, karena kita adalah pemenang bersama Tuhan. Boleh tepuk tangan, boleh pakai gerakan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Udah semangat adik-adik? Yuk kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami dengar-dengaran dan kami boleh mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tahu nggak sekarang kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Nah, kita ambil Alkitabnya, kita buka di kitab Lukas, pasal yang ke-24, ayat 36 sampai 53. Buat adik-adik yang sudah bisa baca,
Boleh dibaca ya. Untuk adik-adik yang belum bisa baca, bisa minta bantuan orang tua, papa, mama, atau kakak di rumah. Ya. Kenaikan Yesus ke surga. Tuhan Yesus sudah mati di salib untuk menebus dosa manusia. Dan Tuhan Yesus pada hari yang ketiga bangkit. Setelah itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Mulai ke Maria Magdalena, lalu kedua orang murid Tuhan Yesus yang sedang perjalanan keluar kota. Menampakkan diri juga ke murid-murid yang sedang dalam perahu di pantai Danau Tiberias. Dan ketika para murid makan bersama, Tuhan Yesus tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka, adik-adik. Betapa sangat terkejut, campur senang ketika para murid melihat Tuhan Yesus, melihat guru mereka, dan mereka melihat bekas paku yang ada di kedua tangan Yesus, kaki Yesus, lambung Yesus. Tetapi mereka masih ragu. Benarkah itu Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid bahwa memang ini aku, gurumu, kata Tuhan. Lihatlah, rabalah. Ini bekas luka yang dipaku. Dan juga Tuhan Yesus mau duduk makan bersama dengan mereka. Tuhan Yesus bertanya, adakah makanan? Dan Tuhan Yesus diberi sepotong ikan goreng, adik-adik. Nah, lalu Tuhan Yesus makan bersama dengan para murid. Sehingga para murid percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan mereka sangat senang sekali Tuhan Yesus berada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus berpesan supaya mereka senantiasa menyampaikan kabar sukacita, kabar gembira itu kepada banyak orang. Kabar keselamatan itu kepada banyak orang mulai dari kota mereka, Yerusalem. Tetapi mereka harus tinggal di dalam kota dulu sampai diperlengkapi oleh kuasa dari sorga. Lalu Tuhan Yesus membawa mereka ke luar kota di Bukit Zaitun dekat kota Baitani. Nah, ketika mereka berkumpul di situ, Tuhan Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka. Dan ketika Tuhan Yesus memberkati mereka, Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Disaksikan oleh para murid. Mereka takjub, mereka heran. Wow, Tuhan Yesus memang benar-benar Tuhan. Dia adalah Mesias yang sudah dinubuatkan dari kitab Taurat Musa, kitab para nabi, Mazmur. Ya, Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika para murid masih melongo gitu ya, lihat Tuhan Yesus naik ke surga, tiba-tiba ada dua orang yang berpakai baju putih. Kira-kira siapa mereka? Malaikat Tuhan menyampaikan kepada mereka pesan dari Tuhan, mengingatkan kembali supaya murid-murid menjadi saksi untuk banyak orang. Mereka harus
berkumpul di bait Allah untuk menunggu janji Tuhan itu, yaitu Roh Penolong yang akan diberikan Tuhan Yesus kepada mereka. Mereka bersuka cita di dalam rumah Tuhan. Nah, adik-adik, hari cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus yang kita peringati hari ini itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu sangat menyayangi kita, sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus rela mati di salib untuk menebus dosa kita. Dan Tuhan sudah mengalahkan maut dengan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid selama 40 hari. Tuhan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan menyediakan tempat yang terbaik buat kita adik-adik. Kita semua adalah pewaris kerajaan surga, asal kita mau percaya. Dan jangan lupa kita menyampaikan kabar keselamatan itu, sukacita itu kepada banyak orang. Bagaimana Kak Ika caranya? Saya masih kecil. Caranya kita menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi anak yang baik di rumah, bisa menurut kepada orang tua, kepada mama, papa, ayah, ibu. Di rumah juga harus rajin berdoa, baca firman Tuhan, dan menjalankan tugas kita. Kalau adik-adik yang sudah sekolah, belajar, rajin belajar. Itu namanya menjadi berkat, menjadi saksi. Ya adik-adik ya. Ika, saya masih kecil, gak bisa. Pasti bisa. Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Penolong, yaitu Roh Kudus, supaya bisa memampukan kita menjadi saksi, jadi berkat itu tadi adik-adik, asal kita minta kepada Tuhan lewat doa, supaya Tuhan memberikan Roh Kudus itu di dalam hati kita, dan kita menjadi anak yang baik, anak yang memuliakan nama Tuhan, anak yang jadi kebanggaan orang tua kita juga adik-adik. Ya, jadi anak-anak yang baik ya. Karena Tuhan Yesus juga sudah terlalu baik buat kita. Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Tetap setia dan menunggu janji Tuhan itu, bahwa Tuhan akan menyediakan tempat yang terbaik buat kita di surga nanti. Adik-adik, yuk kita berdoa, mengucap syukur atas firman Tuhan yang kita sudah dengar. Sebelumnya kita akan memujikan sebuah pujian. Yesus sahabatku, Kau telah mati bagiku. Besarnya kasih-Mu, karena Yesus Tuhan dan sahabat kita. Sampai besar nanti, sampai di surga nanti, kita harus setia kepada Tuhan. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku. Besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat Dikau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat Dikau, Yesus
Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menjadi Tuhan dan sahabat buat saya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mati di salib untuk menebus dosa saya. Dan pada hari yang ketiga Engkau sudah bangkit Tuhan, mengalahkan maut dan membuat kami menang Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kau baik. Dan Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat yang terbaik untuk kami anak-anak-Mu yang mau percaya dan yang setia sampai akhir nanti. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Apapun keadaan kami saat ini, apapun yang dialami oleh bangsa dan negara kami dengan adanya virus corona ini Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik buat kami. Kami berdoa supaya virus corona ini cepat berlalu Tuhan, dan kami boleh kembali bersekolah, kami boleh kembali pergi ke gereja, kami boleh kembali melakukan aktivitas kami di luar dengan tanpa rasa takut, karena Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sanggup memberkati kami dimanapun kami berada. Haleluya. Amin.